Namaku Anita, usiaku 25 tahun. Ini kehamilan pertamaku, usia kandunganku 7 bulan. Di satu sisi aku bahagia, tapi di sisi lain, ada kesedihan yang aku rasakan. Bagaimana tidak? Saat aku sedang hamil begini, suamiku pergi merantau di luar negeri. Nama suamiku, Mas Yono. Sejak usia kandunganku 3 bulan, Mas Yono pergi merantau ke Malaysia. Kondisi keuangan kami lagi sulit. Awalnya Mas Yono bekerja di pabrik. Tak lama dari menikah, dia terkena pengurangan. Sebulan lebih dia menganggur. Akhir dia memilih merantau ke luar negeri. Awalnya aku tak mau ditinggal, karena kondisi aku sedang hamil. Tapi Mas Yono meyakinkanku, ini semua demi aku dan calon anak kita. Aku pun tak ada pilihan. Kami pun terpisah, hanya lewat handphone. Kami mengobati rasa rindu. Aku yang ingin dimanja dengan kondisi hamil, hanya bisa menahan perasaanku. Mas Yono adalah sosok yang bertanggung jawab. Dia selalu mengirimkan uang untukku. Dia rela hidup sederhana di sana. Tapi kadang aku merasa sedih saat sedang periksa kehamilanku. Aku melihat ibu hamil yang lain diantar suaminya. Sedangkan aku hanya seorang diri. Dokter selalu bertanya tentang suamiku yang belum pernah bertemu sejak pemeriksaan pertama sampai saat ini. Aku hanya menjawabnya masih kerja. Sepertinya ia mengerti kondisiku. Namanya Pak Rahman, usianya sekitar 35 tahun. Dia selalu ramah dan perhatian kepadaku. Aku pun senang diperiksa dengannya. Selain orangnya ganteng, dia juga sosok yang baik. Dia selalu mengarahkanku dengan detail soal kehamilan pertamaku ini. Pada saat masuk bulan ke-7 ini Pak Rahman menanyakan kapan suamiku pulang. Aku hanya menjawabnya mungkin masih lama. Pak Rahman bilang, ini kehamilan pertama, harus sering-sering dijenguk anaknya, biar persalinannya lancar. Aku yang tak tahu akan ucapnya, aku menanyakan, maksudnya dijenguk itu apa ya? Pak Rahman dengan sabar menerangkannya. Aku yang mendengarnya merasa kaget. Aku baru tahu soal itu, sedangkan Mas Yono entah kapan pulangnya. 2 minggu lagi pas saatnya cek udah masuk. Bulan ke-7, dia menyarankan bapaknya pulang menjenguk anaknya. Setelah pulang, malamnya aku menelpon Mas Yono, mengabari kondisiku dan calon anaknya. Mas Yono juga meminta maaf kalau saat kelahiran, anaknya dia belum bisa pulang. Aku yang awalnya mau bercerita pesan dari dokter, akhirnya mengurungkan niatku. Aku tak mau membuat Mas Yono kepikiran. Waktu berlalu aku kembali cek ke dokter. Dokter pun bertanya, apa suamiku sudah pulang? Akun pun menjawab belum, bahkan mungkin tak bisa pulang saat hari kelahiran nanti. Dokter pun hanya geleng-geleng kepala. Aku yang dari kemarin kepikiran omongannya, aku malah berucap yang aneh. Dok, dokter aja yang jenguk deh. Dokter pun sontak kaget dengan ucapanku. Dia malah ketawa kecil dan melihat ke arahku. Ibu bercandanya ada-ada saja. Aku nggak bercanda dok, aku serius. Dia pun menatapku tajam. Ibu serius? Iya dok, saya udah pikirkan semalam. Dokter pun langsung menghampiriku dan dia mengarahkanku agar kondisi aman. Setelah selesai aku kembali duduk dan mendapatkan obat seperti biasa, hanya saja obatnya sedikit. Kok tumben dok? Obatnya dikit. Kata dokter, obat ini hanya untuk 3 hari saja. Semisal 2 hari sebelum obat habis gak apa-apa. Aku pun bingung uang dari mana cek tiap 3 hari. Dokter pun bilang ini gratis. Semisal mau kesini, gratis. Tak usah bayar, asal jangan cerita siapapun soal ini. Aku pun mengiyakan. Aku pun akhirnya pulang ke rumah. Pak dokter pun memberikanku uang buat naik Grab mobil, jangan motor. Soalnya kandunganku sudah besar. Sesampainya di rumah aku langsung istirahat. Tak seperti biasanya. Biasanya aku lemes, sekarang aku segeran.
Setelahnya aku cek kehamilan 3 hari. Pak dokter dengan sigap membimbingku. Tak lupa selain obat gratis, dia membayar uang transport dan memberikanku buah-buahan. Aku pun menerimanya. Aku pun jadi senang dan selalu terbayang-bayang Pak dokter, dan aku pun sering ke situ kadang. Baru sehari pun aku ke situ, dan dia pun selalu senang saat aku datang. Ini semua tanpa sepengetahuan siapa-siapa.